Oke, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Video ini gue mau ngebahas timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF atau yang sekarang dibilang ASEAN Championship. Dan gue mau coba mengutak-atik kira-kira beberapa hal gue mau sampaikan memang sebetulnya. Tapi gue coba mau susunan line up-nya, versi gue. Nanti gue juga ngajak kalian untuk bikin versi kalian. Entah itu formasinya 3-5-2 atau 4-3-3, idealnya seperti apa, karena kita berkaca dari kekuatan lawan kita. Gue mau mencoba mengira-ngira. Jadi ini akan menarik banget. Pastikan kalian nonton dari awal sampai habis. Dan gue mau ngasih tahu, karena bulan Desember, sedikit lagi 12-12, ini bulannya promo gila-gilaan. Gue akan memberikan parfum gue, menjual yang ini. Ada Bernina, ada Moritz, ada ukuran 30 ml dan 50 ml. Itu gue jual dengan harga yang murah pastinya, dan gue akan memberikan bonus. Ada banyak banget gue parfum di tangan gue ini. Gue kedapetan, jadi sayang banget. Gue bilang daripada banyak di rumah gue mau ngapain, jadi gue mau bagiin aja ke kalian. Jadi kalau misalkan beli satu produk gue, itu akan gue kasih bonus satu parfum lagi. Jadi beli satu, dapat satu. Ada juga sebenarnya yang kemasan 50 ml-nya. Mungkin gue nggak bisa tampilin di keranjang sini. Gue taruh di deskripsi. Kalau kalian mau lebih lengkap lagi, kalian bisa ngecek dari link itu. Ntar ke Shopee gue langsung. Atau mau beli ini juga, yang 30 ml, yang kemasan lebih kecil, lebih murah, bonus juga. Mau beli yang 30-50 ml, semuanya dapat bonus. Oke, gue mau memulai dengan seksama, dan gue akan menyampaikannya pelan-pelan. Oke, Piala AFF. Ini adalah piala yang sebenarnya dipandang sebelah mata sama kita akhir-akhir ini. Dan gue ngeliat juga kayaknya sedikit agak lesu turnamen ini beberapa minggu kemarin. Tapi karena semakin mendekati, udah gitu juga ada pemain-pemain kayak Marcelino ternyata main, terus ada Rafael Strijk juga ternyata main. Nah ini membuat semangatnya itu bertumbuh gitu. Jadi tadinya udah di nggak dianggap, bahkan banyak banget gue ngeliat postingan di mana-mana yang bilang kami akan turunkan pemain-pemain muda kami atau gimana lah. Ada banyak banget postingan di IG gue itu yang muncul, bahwa maksudnya piala ini dianggap sebelah mata sama fans Indonesia. Karena level kita tentunya udah kualifikasi Piala Dunia. Nah, jadi itu adalah sedikit sarkas aja dari fans-fans kita yang sebenarnya berharap dengan piala ini, karena kita belum pernah mendapatkannya. Tapi belaga-belaga nggak butuh aja gitu. Tapi nggak apa-apa, ini adalah pembangkit mental untuk pemain. Jadi si pemain juga, dan ini juga menjadi ajang pembuktian bagi gue untuk pemain-pemain timnas Indonesia yang junior itu, untuk membuktikan kalau kayak seleksi lah, tipis-tipis kayak seleksi. Kalau misalkan lo main bagus, kemungkinan lo nanti bisa main bareng sama Tom Haye dan kawan-kawan di level senior nanti. Kayaknya sih mirip-mirip seleksi seperti itu. Oke. Dan juaranya pun bagi gue terbuka ya. Kalau gue ngeliat squadnya, susunan line-up-nya, bagi gue, ya masa iya sih nggak juara lagi gitu? Masa belum ada piala sama sekali sih yang ditanganin Sintayong selama ini? Kayaknya kesempatan emas untuk mendapatkan piala ya di turnamen ini aja. Jadi harusnya serius, harusnya jangan pandang sebelah mata untuk seluruh timnas Indonesia skuadnya. Oke? Jadi jadwalnya kita akan tanding besok. Gue bikin tanggal 8, ini hari Minggu. Lawan Myanmar, kayaknya agak sore mainnya. Malam atau sore? Kalau nggak salah jam 4:30 mainnya. Oke, beres itu pulang, pemain-pemain timnas itu akan lawan Laos nanti tanggal 12-nya. Gue pikir di Jakarta waktu itu, gue udah happy, nggak tahu sekarang dipindahin, nggak apa-apa. Orang-orang di tempat lain selain Jakarta juga butuh hiburan dari timnas, jadi ya silahkan menikmati itu. Dan jangan juga kita berangkat ke sana, nanti yang di sana nggak kebagian nonton, biarin aja wilayah-wilayah sana yang mendukung timnas, ganti-gantian. Gitu. Oke, tanggal 15-nya berangkat lagi ngelawan Vietnam. Di kandangnya, agak mengkhawatirkan memang. Terus balik lagi ke sini tanggal 21 itu kita lawan Filipina. Oke, gue mau ngelihat kemungkinan besar kita bisa dapat poin di mana, dan ini sedikit berbahaya juga kalau misalkan sampai kita kelewat. Karena gue ngeliat Myanmar juga ada sedikitnya banyak banget, ada 8 pemain dia yang main di level di luar negaranya yang cukup bagus, dan abroad istilahnya, tapi beda sama pemain kita yang abroad. Kalau pemain kita kan adanya di Liga Belanda, terus di
tempat-tempat yang bagus gitu. Sedangkan kalau pemain-pemain Myanmar ini dia abroad-nya tuh masih di sekitaran ASEAN gitu. Jadi memang kualitasnya masih lebih bagus kita dibanding dia. Dan ini menjadi kekhawatiran juga pelatihnya si Myanmar. Bahkan dia sampai statement di media kalau dia cukup khawatir untuk lawan timnas Indonesia. Oke. Tadi balik ke pertandingan penting. Karena peluang kita gua rasa lawan Myanmar itu adalah pesaing kita sama Vietnam. Itu kita harus menang harga mati. Karena apa? Karena Myanmar dan Vietnam ini akan gampang untuk mengalahkan Laos dan Filipina gitu. Kalau kita kepleset lawan Vietnam Myanmar, udah pasti kita ketinggalan dan kita repot untuk lolos ke fase berikutnya. Jadi lawan Vietnam Myanmar ini paling nggak lawan Myanmar lah. Paling nggak lawan Myanmar ini kita harus menang pertandingan besok. Kalau nggak agak-agak sedikit berat untuk ngejarnya nanti karena nggak mungkin Laos Filipina itu bisa mengalahkan Vietnam. Gue rasa sih agak-agak berat gitu untuk peluang mereka gitu. Oke. Ini dia susunan line up-nya. Jadi 24 pemain yang udah dibawa. Gue nggak akan bacakan susunannya. Jadi gue berusaha untuk mencari yang terbaik untuk versi gue gitu. Jadi gue mencoba susunan line up-nya dengan 4-3-3. Gue nggak berharap Sintayong pakai 3 back lagi atau 5 back. 5-3-2 atau formasi-formasi bertahan lainnya. Janganlah, ini AFF levelnya ASEAN, ya kita harusnya sih kita sikat abis gitu. Jangan sampai pakai formasi yang bertahan lagi gitu. Aduh, udah kita di kualifikasi Piala Dunia kita agak sedikit bertahan, maklum memang wajar kita di level yang jauh di atas kita. Tapi kalau di level ASEAN yang sebenarnya di bawah kita, ya lawan Myanmar, masa iya kita bertahan gitu. Harusnya kita nyerang total. Kalau pakai 3 back ya jangan, kalau mau pakai 3 back banyakin di gelandang 5, jangan sampai 5 back 2 gelandang bertahan. Waduh, agak ngeri gue ngeliatnya kalau kita dibombardir sama Myanmar gitu, memalukan sih buat gue. Oke, jadi gue bikin 4-3-3 versi gue. Dimulai dari kiper gue ngeliat agak ketat persaingannya. Ada Cahya di sana. Terus ada Erlangga, ada Dava juga. Nah, gue belum bisa memutuskan versi gue siapa yang menurut gue nih lebih layak dibanding yang lain. Cahya oke, sekarang main reguler dia karena dia beberapa musim kemarin nggak pernah main di Persija. Tapi sekarang dia main reguler, tapi kemarin dia ada sedikit pelanggaran keras yang dia kena kartu merah. Mungkin mentalnya lagi drop, kayaknya sih nggak dia dulu gitu yang dimainin. Mungkin Dava atau Erlangga. Ya, coba kalian komen kira-kira yang layak siapa yang berada di pemain intinya gitu. Oke, kiri ada Arhan. Nah, ini harga mati, udah nggak mungkin enggak. Siapa lagi mau taruh di sana? Karena ada Donitri juga, gue rasa Donitri lebih condong ditaruh lebih depan. Dia akan lebih leluasa untuk di sana gitu. Nah, Arhan layak banget untuk di situ karena ya Arhan ini karirnya itu dia agak unik ya. Dia lebih banyak itu main di timnas dibanding di klubnya gitu. Jadi kayak karirnya tuh banyak jam terbangnya itu di timnas malahan. Agak unik. Biasanya orang yang banyak jam terbang di klub susah dipanggil timnas, tapi kali ini Arhan berbeda. Nggak pernah main di klub, tapi dia bisa dipanggil timnas terus-terusan. Oke? Jadi Sintayong ngelihat ada kualitas yang lebih dari dia dan dia dipercaya pastinya dia akan menjadi pemain inti dan dia ada di sisi sebelah kiri. Ini si Arhan. Oke? Tengahnya ada Kadek Arel sama Ferrari atau Kakang. Ini gue agak bingung juga antara dua orang ini karena 4-2 yang harus dipilih. Kayaknya Ferrari udah pasti inti. Antara si Kadek juga bagus banget lagi nih orang. Atau Kakang. Kayaknya sih gue lebih condong milih si Kadek mungkin ya, yang akan menjadi pemain inti bareng sama si Ferrari. Kanannya El Capitano Asnawi Mangkualam. Ya salam, ini udah pasti. Nggak mungkin ada orang lain yang bisa, karena selain dia cukup bagus dan nggak ada juga yang pemain yang di sebelah kanan yang levelnya setara dengan Asnawi. Jadi harga mati udah pasti Asnawi main di sana. Oke, 4 back itu. Sekarang tengahnya ada Marcelino Ferdinand, itu udah pasti. Ada Arkan Fikri dan Donitri Pamungkas yang akan melebar ke kiri. Menurut gue ngeliatnya seperti itu. Oke, tengah nggak banyak pusing karena dia pilihannya terbaik banget ini. Tadi gue ulangin, Marcelino, Arkan Fikri sama si Donitri Pamungkas. Oke? Depannya ada Rafael Strike, udah pasti. Dan gue nggak berharap dia di ujung tombak, gue berharap dia di sebelah kiri. Ada Ronaldo Kuateh atau tuker, Strike di kanan, Kuateh di kiri. Ujungnya itu pilihannya ada Hoki Caraka. Hoki Caraka itu bisa
bisa digantung di depan. Ini kesempatan buat dia. Dia sangat amat, pemain yang satu ini, Hoki Caraka, sangat amat diberikan banyak kesempatan sama Sintayong. Tapi untuk di level senior memang susah dia kemarin untuk bermain. Nah, ini kesempatan emas dia. Jadi kalau pemain ini harus mempersiapkan kesempatan yang akan datang dan memanfaatkannya sebaik-baiknya gitu. Kalau sekarang lo jadi pemain di timnas ini ajang pembuktian lo untuk pelatih, untuk diri lo sendiri, bahkan untuk seluruh rakyat Indonesia, kalau lo memang layak tuh. Jadi orang nggak bertanya-tanya, ini orang kenapa dipanggil mulu sih, nggak layak padahal. Buktiin sekarang, bahkan kritikan itu, hajaran dari netizen itu, jawab dengan apa? Dengan pembuktian di lapangan gitu. Tapi jangan nanti kalau misalkan sudah membuktikan terus apa namanya nyinyir ke fans itu, nanti bisa blunder lagi. Oke, sabar aja, tahan emosi karena ya pemain bola memang seperti itu adanya. Di seluruh dunia pun kalau bagus dipuji, kalau jelek ya dicaci maki. Udah pasti. Gak ada orang yang bisa melarang. Susah gue untuk misalkan jangan caci maki dong, kritik aja. Kritik membangun. Ya kritik membangun dulu kalau misalkan ribuan orang, puluhan ribu orang, gimana cara nyegahnya? Itu akan terjadi, bahkan di seluruh dunia pun itu tetap terjadi. Jadi buktikan aja dan berkelakuan yang baik, jangan sampai blunder kayak yang udah-udah untuk semua pemain, karena efeknya nggak bakal positif, efeknya pasti negatif ke kalian sendiri gitu. Cadangannya oke juga kalau gue ngeliat. Ada Nico, ada Detan, ada Rehan Hanan, ada Robby Darwis. Ini cadangan yang bagi gue sebenarnya bisa main di starting lineup juga. Oke? Nah, sekarang Sintayong pun udah ngomong, dia bilang dia belum bisa memutuskan siapa yang akan menjadi pemain starting lineup. Karena bener gue bilang tadi, sekarang kayak misalkan Nico atau Rehan Hanan atau Robby Darwis ini sebenarnya masih ada peluang untuk dia bermain di inti. Jadi masih tarik ulur mungkin, masih ngelihat siapa yang kondisinya paling prima yang akan dipasang sama Sintayong. Jadi dia akan memutuskannya mungkin ya menjelang pertandingan nanti. Paginya mungkin kalau main sore, paginya dia akan memutuskan siapa yang layak untuk main di starting lineup. Oke, tapi poin intinya adalah ini adalah yang tadi gue bilang, seleksi untuk promosi, karena Sintayong sendiri yang megang di sini timnya, jadi Sintayong melihat langsung dan dia akan menilai. Contoh ya, misalkan kayak Doni Tripamungkas tiba-tiba mainnya kesetanan bagus banget, gila-gilaan, ya bisa jadi juga nanti dia akan main barengan sama Orat Mangun, sama Tom Haye, Jay Itzes, Verdong, dan lain-lain lah. Itu bisa kemungkinan bermain di sana. Jadi manfaatkan, pesan gue, manfaatkan sebaik-baiknya peluang ini, jangan disia-siakan. Main yang semangat, main yang fokus, tunjukin skillnya, karena ya harapan warga Indonesia mendapatkan piala, kesempatannya ada di pertandingan di turnamen kali ini. Oke? Sekian dari gue. Sekali lagi gue ingetin, parfum yang tadi udah gue jabarin itu, yang kalau lo beli satu gratis satu, ya kalau nggak ada di link di sini, lo bisa ke deskripsi gue udah taruh linknya, langsung beli aja dari situ. Oke? Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.